Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kado Edesia Angelina, nomor absen 15, kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peminatan, penawaran, serta harga keseimbangan pasar. Permintaan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada: pertama, harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta bertambah. 2. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jika jumlah barang yang diminta bertambah, sebaliknya. Jika jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta juga menurun. Ketiga, ada selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang walaupun harga barang tersebut mahal, maka tetap akan dibeli karena barangnya sudah terjamin bagus. Dan sebaliknya, jika tidak berselera terhadap satu barang tersebut murah, tidak akan membeli. Keempat, ada kualitas barang. Jika kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Kelima, ada harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga permintaan atau pembelian. Dan yang terakhir, ada ramalan masa depan. Masyarakat akan mendapat permintaan terhadap suatu barang yang akan naik. Permintaan pertama, permintaan menurut daya beli konsumen dibagi menjadi dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Pertama, permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli dan melakukan transaksi. Kedua, permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi atau pembelian. Dan dua, permintaan menurut jumlah konsumen dibagi juga menjadi dua. Pertama, permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan individual adalah permintaan diri dari masing orang terhadap suatu barang. Dua, permintaan pasar. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dan ada juga faktor-faktor penawaran loh. Ini dibagi menjadi 4. Pertama, ada biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Kedua, ada teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Dan ketiga, ada harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usaha. Dan 4, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi itu seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Pasar. Sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada juga fungsi pasar. Fungsi pasar dibagi menjadi 3.
Berikut fungsi-fungsinya. Pertama, ada fungsi distribusi. Kedua, ada fungsi pembentuk harga. Ketiga, ada fungsi promosi. Pertama, saya akan jelaskan fungsi distribusi. Adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui pasar, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli pada mulanya, melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan. Harga tawar-menawar. Harga biasanya terjadi di pasar tradisional. Ketiga, ada fungsi promosi. Memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Macam-macam pasar. Ada dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Contohnya, pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah-buahan, daging, ya untuk makan sehari-hari lah. Ada kedua, pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya, jika memesan pizza hanya melalui telepon dan barang akan diantar ke alamat kamu. Jadi kita nggak perlu lagi buat ke tokonya gitu loh. Macam pasar jenis barang. Ada dua, pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pertama, pasar barang konsumsi, pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall. Pasar barang produksi, pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, contohnya pasar tenaga. Ada juga macam-macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada 4. Pertama, pasar setempat digunakan oleh masyarakat wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. 2. Ada pasar nasional. Pasar dalam penjual dan pembelinya berasal dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Kemudian ada pasar regional. Pasaran daerah pasarnya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara saja atau lain-lain. Dan keempat, ada pasar internasional, menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Ada juga jenis pasar menurut waktu. Ada 4. Pasar harian. Pasar harian itu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Pasar mingguan adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, biasanya hari Minggu saja, atau misalkan hari Jumat saja dia buka. 3. Ada pasar bulanan, pasar yang kelihatannya 1 bulan sekali. Dan 4. Pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar menurut organisasi. Ada 2, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi, kemudian barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga barang karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh, sayur-sayuran, buah-buahan pasar, tekstil, dan lain-lain. 2. Ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan
harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan selanjutnya, yaitu harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan jumlah barang yang ditawarkan, harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang penawaran, peminatan, serta harga keseimbangan pasar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.